Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viktor Frankl pernah bilang, seseorang yang tidak punya meaningful goals, maka dia akan selalu tertarik pada hal-hal yang sifatnya pleasure atau yang memberikan kesenangan. Apa arti quotes itu dan bagaimana mengaplikasikannya dalam hidup kita? Simak video kali ini untuk menonton atau mempelajari lebih lanjut. Masih bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute dalam segmen Uncut Sharing Sessions, di mana kita akan berbagi berbagai hal seputar psikologi dengan format video yang santai, mengalir apa adanya. Quotes dari Viktor Frankl tadi itu bisa kita kembangkan lagi sebenarnya. Karena Viktor Frankl kan hidup di zaman Perang Dunia ya, Perang Dunia kedua apa ke satu ya, pokoknya masih ketemu Hitler lah. Di sana ketika dia bilang pleasure tadi, ada kata-kata pleasure atau hal-hal sifatnya menyenangkan, mungkin konotasinya agak berbeda dengan situasi sekarang. Yang dianggap pleasure zaman dulu mungkin beda kali ya sama yang sering muncul sekarang. Bisa jadi kita boleh menambahkan kata di depannya yaitu instant pleasure atau kesenangan yang sifatnya instan, yang mana memang sekarang ini semuanya ya gitu instan gitu. Jadi lengkapnya gini, ketika seseorang tidak punya meaningful goals, maka dia akan selalu tertarik pada instant pleasure. Jika seseorang tidak memiliki tujuan hidup yang bermakna, maka dia akan selalu tertarik pada hal-hal yang berbau kesenangan instan. Yang kesenangan instan atau instant pleasure ini bisa kita konotasikan pada hal yang berbau adiktif. Baik yang berupa zat seperti narkotika atau nafza, atau yang sifatnya behavior atau perilaku seperti sosmed, internet, game, porn, judi, dan lain sebagainya. Karena mereka semua hal-hal itu memberikan kesenangan tadi ya, kesenangan yang berbau instan. Jadi mungkin bagaimana kita mengaplikasikan quotes itu adalah supaya kita mencari meaningful goals. Mencari dan menemukan meaningful goals. Tapi mencari meaningful goals itu menurut saya perlu didukung dengan berbagai kemampuan. Misalnya kemampuan untuk mengelola stres, kemampuan untuk mengelola tugas, mengelola energi, mengelola fokus, mengelola sumber daya, dan lain sebagainya. Jadi nggak cukup kita punya goals, punya tujuan yang meaningful, kita perlu punya strategi, manajemen, perlu punya kemampuan untuk menuju ke arah sana. Kan goals yang meaningful itu bukan goals yang dekat dong, goals yang dekat ya yang instant pleasure tadi kali ya. Goals yang meaningful itu goals yang jauh, yang panjang, dan kita perlu punya manajemen yang baik untuk sampai ke arah sana. Jadi nggak muluk-muluk kalau kita membahas mengenai pencegahan perilaku-perilaku yang adiksi, perilaku-perilaku yang adiktif, sorry. Salah satunya adalah membekali anak cucu kita dengan tadi berbagai kemampuan tadi. Bagaimana dia bisa mengelola emosi, bagaimana dia bisa manajemen konflik dengan orang lain, komunikasi yang baik, terus mungkin juga bagaimana dia punya kemampuan, kapabilitas tertentu, entah itu baik dalam akademis atau dalam pekerjaannya dia nanti, kemampuan dia menjadi orang yang tahan banting, banyak hal sebenarnya yang kadang-kadang nggak langsung terhubung atau terkait dengan adiksi ya. Justru itu emang kebutuhan hal-hal atau keterampilan-keterampilan dibutuhkan untuk hidup. Tapi ketika dia mampu atau mumpuni di situ, insya Allah dia akan terhindar tuh dari hal-hal sifatnya instant pleasure. Dia akan fokus mengejar meaningful goals. Tapi ketika dia tidak mampu itu, let's say dia tidak mampu mengelola stres. Dia masuk ke dunia akademis, kuliah, misalnya dunia kerja yang memang stresnya pasti berkali-kali lipat dibandingkan ketika dia masih SD. Dia nggak mampu mengelola stres, begitu dia nggak punya kemampuan daya lenting atau tahan banting, dia nggak bisa kemampuan komunikasinya buruk, maka makin overwhelming, tenggelam dia dalam kekalutannya dia, tertariklah sama hal-hal yang memberikan kesenangan instan tadi. Dan dalam penanganan itu dari pencegahannya, kalau penanganannya kurang lebih juga sama. Kita akan fokus ke situ. Selain kita fokus ke hal-hal yang sifatnya adiktif, kita juga fokus kepada bagaimana membangun meaningful goals dan kemampuan mengejarnya. Jadi kadang-kadang belum cukup ketika kita fokusnya ke adiktifnya saja gitu ya. Misalnya dia adiksi game, ya udah berhentiin main game ya, ambil PS-nya, jual PS-nya gitu ya. Nggak boleh main game sama teman, dibatasin waktunya, disibukkan kegiatannya gitu ya. Kadang-kadang itu belum cukup, kecuali dia sudah tahu meaningful goals dalam hidupnya, dia punya kemampuan mengejarnya gitu.
dia ada adiksi, misalnya adiksi alkohol misalnya, atau adiksi zat-zat lainnya gitu ya. Belum cukup untuk masukkan dia ke dalam rehab, belum cukup untuk misalnya membatasi konsumsinya, membatasi uang yang dia pegang, itu belum cukup. Kecuali dia sudah tadi, sudah punya meaningful goals, dia tahu bagaimana dan cara mengejarnya dan manajemennya dan strateginya. Insya Allah dua hal itu yang akan membuat dia apa namanya, bisa pulih, bisa improve dan bertumbuh secara psikologis. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu di video berikutnya. Kalau kalau ada ide-ide lain boleh ya komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.